Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Eka Chandra. Saya dari kelas 6A. Saya di sini akan berpresentasi mengenai attitude di masa remaja. Attitude sendiri adalah sikap pandangan atau perasaan. Tetapi sikap tersebut disertai dengan kecenderungan untuk bertindak dengan objek tertentu. Yang kedua, jenis-jenis attitude. Di sini ada dua jenis, yaitu attitude sosial dan attitude individual. Nah, attitude sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatannya yang nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial. Jadi, sikap sosial ini dinyatakan oleh dengan cara yang berulang-ulang yang terhadap objek yang tertentu atau objek sosial. Yang kedua adalah attitude individual. Nah, attitude ini merupakan sikap yang hanya dimiliki oleh seseorang saja. Jadi, ini merupakan dapat berupa kesukaan atau ketidaksukaan pribadi dalam objek-objek, orang-orang, dan maupun hewan-hewan tertentu. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri attitude. Di sini ada 5 ciri-ciri attitude. Yang pertama, attitude tidak bisa dibawa orang sejak dia lahir. Kedua, attitude dapat berubah-ubah. Yang ketiga, attitude telah berdiri sendiri. Yang keempat, objek attitude itu dapat merupakan suatu hal yang tertentu. Yang kelima, attitude merupakan mempunyai segi-segi perasaan tertentu. Yang presentasi sudah cukup. Sekarang kita akan melakukan permainan, yaitu permainannya dengan judul piring terbang. Nah, piring terbang ini bertujuan untuk melatih kerjasama antar individu dengan individu lain untuk mempererat atau menghargai kerjasama tim atau apa yang dilakukan orang lain, usaha orang lain. Nah, piring terbang ini bisa digunakan di bidang pribadi, sosial, karir, dan belajar. Nah, piring terbang ini memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk bermainnya. Bahan yang digunakan adalah cincin piramida atau permainan bayi yang seperti ini. Nah, yang kemudian jumlah pesertanya bisa 1-8 orang, dan itu dibagi menjadi 2 kelompok. Selanjutnya adalah langkah-langkah permainan. Nah, yang pertama adalah peserta dibagi menjadi beberapa kelompok anggota yang sama. Yang kedua, fasilitator menyiapkan alat main yang masing-masingnya tempat kelompok dan masing-masing piring terbang seperti ini. Terdapat pernyataan yang seperti ini, nanti kita akan isi pertanyaan. Nah, yang selanjutnya adalah tugas masing-masing kelompok adalah cara bermainnya bergantian untuk melempar piring terbang ini seperti ini. Nah, selanjutnya kalah ini menangkap piring terbang dengan menyentuh pertanyaan seperti ini. Maka kelompok pemenang akan membacakan pernyataan ini dan akan mempraktekkan, sehingga kelompok yang kalah akan menebak apa yang dipraktekkan si kelompok pemenang. Yang kemudian adalah kelompok pemenang akan mendiskusikan gerakan yang menurut kelompok si pemenang ini seperti ini. Terus kelompok yang kalah itu akan menebaknya jika benar. Kalau tidak, maka kelompok kalah ini akan diberi pernyataan yang sudah disediakan oleh fasilitator. Kemudian evaluasi dan refleksi. Selanjutnya adalah evaluasi dan refleksi. 1. Apakah para siswa menjawab pertanyaan dengan baik? Yang kedua, kelompok manakah yang mendiskusikan dengan waktu yang lama? Yang ketiga, apakah makna dari permainan itu? Yang selanjutnya adalah poin besar yang diperoleh. Nah, di sini melalui pertanyaan dan diskusi, konselor atau guru BK
atau fasilitator memfasilitasi peserta didik untuk menemukan atau membangun kerjasama kelompok untuk melakukan permainan ini, yaitu mempunyai makna yang setiap kelompok melakukan setiap gerakan membutuhkan kerjasama yang kuat untuk mewujudkan tujuan kelompok tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.